apa yang dia alami proses demi proses sehingga beliau bisa mempunyai income yang fantastis padahal baru bergabungnya ya, belum lama gitu. Jadi tentunya semuanya ingin mendengarkan kisah dari beliau yang tentunya setelah mendengarkan kisah beliau akan banyak hal yang bisa kita ambil ya, yang kita ambil dan menjadikan sebuah momentum setelah malam ini bahwa semuanya pasti akan bisa berhasil mendapatkan income yang sekeren daripada pembicara utama ini. Oke, baik. Saya akan membuka dengan bismillah. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat berbahagia dengan hadirnya teman-teman, saudara-saudara yang kami sayang, itu para mitra Win. Zoom ini adalah spesial. Iya, kita semua ingin mendengarkan kisah perjalanan dari seorang mitra Win Network Indonesia setengah bulan, di mana dalam waktu 1,5 bulan bisa mendapatkan income yang sangat luar biasa, padahal baru bergabung. Tentunya semuanya ingin mendengarkan kisah semua kisah di mana mempunyai cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, yang kita bisa kita ambil pelajaran baik. Nah, saya harap semua teman-teman di sini mengosongkan gelasnya, ya, semua mengosongkan gelasnya dan benar-benar dengan tulus mendengarkan kisah dari seseorang ini. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah seorang wanita di mana ibu rumah tangga, bahkan sekarang sedang menyusui ya, atau seorang busui, di mana di dalam perjalanan menjalankan bisnis ini, beliau juga sedang repot-repotnya ya, karena mempunyai bayi. Dan beliau berasal dari stay-nya di Banjarmasin, tapi sebenarnya beliau adalah orang dari asli Jawa Barat ya. Nah, tentunya semua kalau saya sebut sudah tidak asing lagi dengan nama ini, yaitu Pipit Fitriani, tapi sebutannya adalah Vivit ya. Lebih dikenalnya dengan panggilan akrabnya adalah Vivit. Banyak yang memanggilnya dengan Teh Vivit ya. Meskipun dari Banjarmasin, tapi karena beliau adalah asalnya dari Jawa Barat, jadi semua memanggilnya dengan Teh Vivit ya. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, pembicara utama malam ini kami mohon untuk keluar ya, untuk keluar dan memulai acara yang luar biasa ini. Kami persilakan Teh Vivit Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Odil. Malam. Sebelum mulai kita sapaan dulu 1 menit ya. Oh, jadi bisa hari ini bisa open video karena ini kolaborasi ini si bayi dititip dulu. Sampai dititip ya. Sampai dititip ya, keren banget. Sampai dititip dulu ya. Saking mau berbagi ya. dengan semua. Ya Ya, udah. mau berbagi sama teman-teman. Ya. Siap. Sudah ditunggu mitra Win Network Indonesia. Jumlahnya lumayan banyak loh, dan itu dari berbagai daerah ya. Untuk itu Mbak Odil persilahkan, mungkin nanti selesai Pipit udah bercerita, sudah selesai kita sambung lagi. Kita akan bertanya adalah Pipit ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Odil ya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebenarnya deg-degan ya, lama nggak ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu teman-teman semua, alhamdulillah ya kita bisa dipertemukan
kembali dalam acara Jumalam ini. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pipit Fitriani dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Latar belakang saya adalah seorang ibu rumah tangga. Alhamdulillah, hari ini, tepatnya ya di tanggal 23 ini, di mana saya join We Network 2 bulan yang lalu, di tanggal 23 Mei 2021. Pada saat itu saya menghubungi Pak Owner ya, Pak Agus Prehadi, untuk minta dijelaskan tentang apa itu We Network. Alhamdulillah terhubung dan selanjutnya di coaching sama Mbak Odil. Bapak Ibu teman-teman, jika 2 bulan lalu saya tidak mengambil keputusan untuk bergabung di We Network, mungkin sampai saat ini saya hanya sebagai orang yang menonton atau melihat income saja ya, income teman-teman yang bergerak di We Network. Alhamdulillah, saat itu saya tidak berpikir panjang, ketika sudah dijelaskan secara singkat oleh Pak Agus, saya memutuskan langsung bergabung. Saya langsung bergabung di 7 ID. Saya langsung ambil langsung 7 ID karena saya yakin bisnis ini keren, bisnis ini luar biasa. Jadi saya memang tidak berpikir lama untuk memutuskan join di We Network. Dengan niat ya, dengan niat dan bismillah, barakallah, pencapaian saya saat ini yang hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, Allah memberikan rezeki kepada saya lewat bisnis We Network ini, bonus sekitar 40 juta sekian, 40 juta 100 ribuan lah, 40 juta lah gitu ya, dalam 2 bulan. Ya, ini bagi saya tentunya bisa seperti ini dengan adanya mentoring ya, mentoring yang luar biasa saat saya join di We Network, itu langsung dimentorin oleh Mbak Odil. Jadi nggak pakai jeda, langsung harus gini, harus gini, harus gini saya ikutin. Dan tentunya alhamdulillah saya mempunyai tim yang solid. Jadi memang benar-benar Allah kasih lingkungan yang luar biasa dan perusahaan yang keren sehingga tercipta pencapaian income yang menurut saya luar biasa gitu. Sebagai ibu rumah tangga dalam 2 bulan bisa mencapai income 40 juta di masa pandemik ini. Selain pencapaian income 40 juta, saya juga mendapatkan reward yang sudah disediakan sama perusahaan berupa qualified 50 silver dan juga qualified 50 gold. Alhamdulillah sangat dipercepat sekali, dalam waktu kurang lebih 1 bulan bisa mencapai semua itu. Di tengah masa pandemik, saya sangat-sangat bersyukur menemukan bisnis yang luar biasa ini. Karena kenapa? Saat ini kita benar-benar diwajibkan untuk stay at home. Ya. Jadi benar-benar di rumah saja, tetapi kita harus berpikir bagaimana di rumah saja bisa tetap berpenghasilan. Apalagi saya mempunyai 3 orang anak. Anak saya masih kecil-kecil yang perlu perhatian ekstra. Salah satunya bayi juga di usia 4 bulan, yang pastinya ibu-ibu tahu seperti apa sih seorang ibu yang mempunyai bayi yang ribetnya luar biasa, tapi tetap harus memutar ya, biar tetap dapat menghasilkan untuk menstabilkan perekonomian keluarga. Ya, jadi karena pada masa seperti ini gaji dari seorang suami mungkin ada yang cukup, ada yang lebih atau pas-pasan, yaitu tergantung ya. Tetapi sebagai seorang istri, kita memang tidak bisa diam. Di masa pandemi ini kebutuhan semakin meningkat, maka kita harus benar-benar memutar otak bagaimana caranya perekonomian keluarga tetap stabil. Nah, untuk menjalankan bisnis We Network saat itu, bayi saya umur 2 bulan, tetapi hal itu saya jadikan motivasi, tekad semakin kuat bahwa kita harus memberikan pendidikan yang baik buat mereka. Tentunya apa?
tentunya harus kerja keras dari sekarang. Ya, mungkin untuk umur belum enggak terlalu muda ya, tapi dimuda-mudain aja. Jadi memang benar-benar meskipun lelah saat ini tidak masalah. Karena kenapa? Kita banyak yang harus ditanggung jawab. Selain anak, kita harus berbakti juga sama orang tua, kita harus berguna juga untuk sekitarnya, makanya menjadi pribadi yang lebih baik lah. Semakin berumur, semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut saya mungkin ya seperti itu. Baik teman-teman Bapak Ibu, kita semua tahu ya, kita semua mengalami hal yang sama. Saat ini kita menghadapi tantangan di era pandemik, yang mana banyak saya lihat para pekerja itu di PHK. Ya, baru kemarin lihat kita seluruh mungkin brand giant seperti itu ya, beberapa ratusan karyawan di PHK. Tentunya kan sangat miris sekali, kasihan, ya kan? Bisnis konvensional, mungkin teman-teman di sini banyak yang punya bisnis konven, itu semua omsetnya menurun, ya. Itu diakui sama semua. Karena apa? Di masa seperti ini perubahan semakin drastis. Tetapi jangan menjadikan kita semakin terpuruk. Pasti ada aja cara. Allah kasih jalan rezeki. Ketika kita benar-benar mencari ikhtiar dengan cara apapun, Allah akan kasih rezeki. Kecuali memang kita pasrah, oh ya udah gitu. Suami di PHK, oh ya udah. Seperti itu, nggak bisa. Kita benar-benar saya pribadi sebagai wanita harus benar-benar menciptakan sesuatu yang baru gitu. Saya pribadi ya seperti itu. Oke, teman-teman, keperluan kita semakin bertambah. Jadi bagi saya, bukan saatnya untuk mengurangi keperluan pribadi atau kebutuhan sehari-hari. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menambah income. Di masa pandemi, keperluan semakin meningkat, kebutuhan sehari-hari semakin ada, masa dikurangi? Nggak mungkin ya, tetapi apa? Jalan satu-satunya adalah menambah income. Dengan cara apa? Ya dengan cara salah satunya mungkin berjoin ya di bisnis Win Network ini. Menurut saya pas banget gitu ya. Untuk itu saya pribadi sangat bangga. Saya pribadi sangat senang bisa menjadi bagian dari PT WNI. Karena apa? Kata Mbak Odil bilang, ketika kita bangga terhadap perusahaan, orang akan melihat kita enjoy menjalankan bisnis. Ketika kita bangga ya menjalankan bisnisnya, maka orang akan enjoy melihat kita. Nah, jadi karena itu faktor utama bagi saya, happy dulu, maka rekening pun ikut happy. Kalau kita tertekan, rekening pun akan tertekan. Jadi memang happy dulu, baru rekening pun ikut happy gitu ya. Jadi memang faktor utama masalah hati dulu, hatinya dulu harus happy menjalankan bisnis gitu ya. Dijadikan hobi atau enjoy gitu. Oke Bapak Ibu teman-teman semua, bagi saya bisnis Win Network itu bisnis yang tepat di masa pandemi. Kenapa? Karena produknya bermanfaat. Contoh, saat ini semua orang dihadapkan dengan gadget. Laptop, anak-anak terus menonton TV, otomatis tanpa kita sadari matanya itu kurang terlindungi, kurang terjaga. Win Network hadir dengan memberikan produk yang pas di masa pandemi, memberikan kacamata anti radiasi, anti UV, anti Blu-ray, bisa dipakai untuk anak-anak dan kita pun bisa pakai. Otomatis selain untuk bisnisnya, kita mendapatkan sehat. Itu yang poin utama, kita sehat dulu. Kita sehat dulu, baru untuk lain-lainnya menyusul. Ya, jadi memang menurut saya tepat di bisnis Win Network ini karena apa? Dengan didukung produk yang bermanfaat, maka tentunya akan menunjang terhadap kelancaran bisnis kita. Bagi saya, buat apa kita menjalankan bisnis kalau produknya tidak bermanfaat? Jadi memang harus dulu produknya bermanfaat, baru kita gencar di bisnisnya. Itu poin utama yang kemarin saya jalankan. Pertama, memang produknya berkualitas, produknya memang diterima oleh masyarakat, harganya memang terjangkau,
dan memang diperlukan saat ini, tentunya sangat-sangat menunjang bisnis kita. Itu ya poin-poin yang kenapa saya bisa memutuskan untuk join di Win Network ini. Tentunya didasarkan dengan produk yang sangat menunjang, gitu ya. Oke, ya teman-teman, setelah saya pelajari, itu benar-benar memberikan marketing plan yang sangat simpel dan mudah untuk dipahami. Biasanya yang saya tahu ada bonus generasi, ada bonus matching yang seperti itu susah diikutin. Nah, di WNI benar-benar simpel banget. Tinggal kita mengikuti, memahami dengan baik, insya Allah akan mudah tercerna oleh kita. Nah, terbukti dari lahirnya orang-orang yang berprestasi. Jadi, selain saya juga yang mendapatkan income puluhan juta, khususnya mitra di tim saya, itu benar-benar mendapatkan dan merasakan hal yang sama. Begitu mudahnya mendapatkan income di Winetalk, gitu ya. Jadi di sini banyak ya yang sudah mendapatkan reward, bonus dan reward. Ada Teh Wati, seperti Teh Wati ya dari Cilegon, ada Ibu Eva dari Serang yang kita tahu setiap hari keren banget ya, closingannya, prestasinya luar biasa. Ada Teh Yusi dari Banjar, ada Tating dari Banjar, Teh Desi dari Bandung, ada Bu Agiati dari Surabaya, ada Mamah Uus juga dari Cilegon. Nah, jadi tidak bisa disebutin satu-satu, yang tentunya banyak mitra yang sudah merasakan income di Winetwork. Saya kemarin teleponan sama Mamah Uus, keren banget ya Mama Uus minggu ini menjadi top income, nomor 1 ya di Winetwork, keren ya. Jadi artinya gini, di sini kan tidak mesti siapa yang join duluan, siapa yang aktif duluan untuk bisa mendapatkan bonus terbesar. Tidak, memang siapa yang kerja, siapa yang action, dia berhak mendapatkan bonus dan reward tersebut. Jadi ada istilah menguntungkan upline dan lain sebagainya, tidak. Jadi memang benar-benar di sini siapa yang kerja gitu. Jadi memang ini bisnis kita sendiri, tidak ada bos, tidak ada karyawan, kita yang gerakin gitu. Salut ya sama Mama Uus yang usianya pokoknya dianggap kayak mamah sendiri, tapi bisa semangatnya luar biasa, apalagi saya masih muda ya dalam tanda kutip 17 plus artinya semangatnya kalau kurang wah malu gitu ya sama Mama Uus gitu. Oke teman-teman, di tengah pandemik ini Winetwork sangat layak dijalankan. Harapan saya dan teman-teman semua, mungkin Winetwork ini benar-benar bisa merubah perekonomian orang banyak, dan bisa tidak mungkin ketika memang kita yakin dengan Winetwork dan kita memang mau membumingkan, mau membesarkan Winetwork, insya Allah kita sudah berada di jalan yang tepat, gitu ya, sudah berada di kendaraan yang tepat. Bismillah. Terus apa ya? Mungkin saya berbagi tips trik, tetapi mungkin bagi sebagian orang sudah pada tahu dan tidak asing lagi untuk mendengarkan, tetapi tidak ada salahnya saya memberikan atau mengingatkan kembali teman-teman di sini trik dan tipsnya seperti apa gitu ya. Jadi dalam 2 bulan berjalan memang ya saya jalankan bisnis Winetwork itu banyak hal yang pahit manis tentunya ya. Ya untuk mencapai pencapaian income seperti itu tidak semua ya, perlu yang namanya ada waktu, ada tenaga, dan ada hal-hal lain yang memang harus dikorbankan gitu ya. Tentunya yang tidak perlu orang lain tahu, hanya kita yang tahu sendiri seperti apa kita dalam menjalankan bisnis tersebut gitu ya. Oke, teman-teman, saya pada saat join di Winetwork itu tidak pakai lama, tidak pakai mikir, hanya mengikuti apa yang mentor arahkan. Alhamdulillah, saya dimentori oleh seseorang yang luar biasa, antusias, energik, yaitu kita kenal semua ya, Mbak Odil.
Nah, saya terima kasih banget kepada beliau karena dari awal nular ke saya ngototnya gitu. Pokoknya harus gini, kamu nggak boleh gini, gini, ya udah gitu. Padahal saat itu saya direpotkan dengan yang adanya bayi, tapi tetap harus gitu, harus. Ini juga sama prioritas gitu, tidak dijadikan alasan. Berterima kasih banget saya kepada Mbak Odil yang sudah mentoring sampai benar-benar 24 jam ya, tengah malam pun udah Pit, kamu harus gini, Pit, kamu harus gini gitu. Tapi itu dijadikan motivasi bagi saya, memang saya harus bisa, harus mengikuti arahan beliau gitu. Jadi memang saya ikutin semangatnya, saya ikutin arahannya, alhamdulillah tidak pakai lama ya, dalam 2 bulan pencapaian 40 juta mungkin ada sebagian orang bilang sedikit, tapi bagi saya itu luar biasa. Ya. Jadi bagi saya trik dan tips itu dari dulu sama aja, tergantung kita mau atau enggak menjalankannya. Contohnya seperti apa? Nggak asing ya kita. Oh ya udah, kamu harus promo secara konsisten, baik dari segi produk maupun segi bisnis. Jangan berharap closing dulu, kamu harus gini-gini, itu nggak asing, ya kan? Nah, kita harus memahami kekuatan produk, kita harus memahami kekuatan bisnis, harus jelas goal setting kita seperti apa. Makanya saya share ke tim saya, selalu bikin goal setting. Contoh goal settingnya itu goal setting mingguan. Jadi tahu banget targetnya apa yang harus kita lakukan. Dalam 1 minggu ini kita harus seperti apa itu terukur dan terarah. Ya. Lalu ketika kita mau serius bisnis di We Network, kita harus memberikan fondasi yang terbaik. Tidak usah ragu. Di sini fondasi terbaik karena slogannya We Network Go Brio, artinya fondasi terbaik tuh minimal di platinum. Zaman sekarang buka usaha 3,3 juta, dapat produk, dapat income dengan 5 keran income di We Network, sedikit atau banyak? Sedikit dong. Ya, kita buka usaha dengan 3,3 juta, tetapi mendapatkan 5 income keran, 5 income penghasilan, sedikit banget, 3,3 juta ya. Dan setelah kita menjalankan bisnis, tentunya kita harus edukasi terhadap tim. Nah, teman-teman, saya mau kasih tips dan trik. Mungkin bagi teman-teman mau ditulis atau enggak, silahkan. Saya juga ini nulis untuk poin-poinnya, takut ada yang terlewat. Apa sih gitu ya? Silahkan kalau mau teman-teman mau nulis, silahkan. Kenapa sih bisa secepat itu gitu ya? Kenapa gitu ya? Sebenarnya gini, ketika kita mengclosingkan orang, ya, itu sepertinya hal-hal yang biasa kita lakukan, ya udah, kamu mau join nggak gitu? Ini ada bisnis baru, We Network nih, paket joinnya segini, udahlah kamu ikutan gini. Iya, itu sering kita lakukan. Tetapi ada satu tips, ada satu trik gimana kita bisa closing dengan pola yang benar gitu. Saya juga masih belajar karena saya mungkin lebih dulu tahu, jadi pengen sharing ya sama teman-teman. Silakan, bagi yang mau nulis monggo, mau dengerin monggo, silakan. Jadi di sini kita ketika mengclosingkan orang itu ada polanya. Polanya seperti apa? Cuman 2. Kita pakai ilmu jualan dan juga ilmu kolam. Apa sih ilmu kolam? Nanti kita jelasin seperti apa ya. Kenapa sih bahasanya seperti itu gitu ya. Jadi ilmu jualan ada 3 ya. Ilmu jualan ada 3, ada assumptive choice, pilihan yang asumtif, ada alternative choice, dan ada pricing strategi. Nah, jadi memang saya pun mengikuti pola ini. Jadi memang kita mengclosingkan orang berpola. Ya, meskipun saya memang saat ini tidak banyak di offline, tapi tetap melakukan pola tersebut. Ya. Nah, jadi ilmu jualan itu sebenarnya berlaku untuk semua, baik berbisnis ataupun kita mempunyai konvensional bisa diaplikasikan.
Nah, ini saya sharingkan kepada teman-teman ya. Ada 3 jenis asumtif ilmu jualan. Pertama, assumptive choice. Ya, assumptive choice itu apa? Sebuah keyakinan terhadap apa yang kita lakukan. Jadi memang kita harus yakin bahwa semua orang itu adalah customer kita, pede gitu. Jadi pada saat kita mau closingkan orang, itu customer kita. Pokoknya ini customer kita, pede, udah pede aja gitu. Mau dia join atau enggak, yang penting kita pede. Kita harus pede bahwa itu tuh customer kita yang akan beli kepada kita. Pede dulu. Nah, nanti masalah closingnya belakangan. Ya, yang kedua, ilmu jualan yang kedua adalah alternative choice, memberikan pilihan. Jadi gini, selama ini kadang tanpa kita sadari, kita gini ya sama calon customer, kamu mau beli enggak? Gitu ya. Jawabannya pasti enggak. Jawabannya pasti enggak. Karena ditawarin kamu mau beli atau enggak. Jadi jawabannya pasti enggak. Nah, di sini kita mengaplikasikan ilmu alternatif choice. Nah, itu seperti apa sih? Kita memberikan pilihan kepada customer atau calon member yang menimbulkan jawabannya iya. Contohnya seperti apa? Udah dijelasin nih tentang marketing WeNetwork, ya, udah dijelasin nih tentang produk WeNetwork. Jadi nggak boleh lagi, kamu mau beli atau enggak? Nggak boleh lagi pertanyaannya seperti itu, gitu. Jadi dengan pola seperti apa? Oh ya Bu, kemarin kan udah dijelasin nih. Jadi gimana? Mau kacamata yang merah atau mau kacamata yang biru? Nah itu jawabannya pasti iya, tidak mungkin tidak. Nah, gimana Bu? Mau ambil paket silver atau mau ambil paket gold? Mau ambil paket platinum atau mau ambil paket titanium? Ya, jadi memang tidak bisa, Bu, gimana join atau enggak? Ya enggak, dia bakal mikir gitu. Jadi pokoknya kita kasih jawaban yang iya. Jawabannya iya. Mau kacamata yang oval atau mau kacamata yang fotokromik? Nah, mau paket yang silver atau mau paket yang gold? Selalu dikasih pilihan yang jawabannya iya. Nah, itu ilmu yang kadang kita tidak sadari ya, kita tanya ke customer atau calon member, harus memakai alternative choice, yaitu pilihannya iya, jawabannya. Gitu ya, selalu dikasih pilihan. Lalu yang ketiga adalah pricing strategi. Pricing strategi adalah mengatakan harga, tetapi harga tersebut terlihat sangat kecil value-nya. Gitu. Contohnya seperti apa? Selama ini kan gini, berapa sih harganya kacamata? 250.000. Wah, mahal banget. Gitu ya. Biasanya rata-rata 300.000 dapat 2. Kemarin juga aku dapat di sana 50.000. Gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, lakukan pola dengan pricing strategi. Gitu. Contohnya seperti apa? Berapa sih harganya kacamata? Berapa sih paket join di WeNetwork? Nah, dikasih pilihan seperti apa? Ibu bisa investasi mulai 300.000 sampai 3,3 juta. Ya, 300.000 itu atau 3,3 juta ya, kita ambil misalkan 3,3 juta ya. Ibu nanti bisa investasi di WeNetwork itu dengan paket 3,3 juta. Dengan paket 3,3 juta, Ibu bisa mendapatkan 22 kacamata, mendapatkan pendampingan mentor dari seorang direktur marketing yang sudah luar biasa, yaitu Ibu Claudia. Kita berikan seperti itu aja gitu. Lalu mendapatkan mentoring percepatan reward, mendapatkan web promo gratis, dan promonya bukan hanya 1 loh Bu, 6 gitu. Jadi memang kita kasih pricing strategi. Jadi dalam mengclosingkan seperti itu nggak bisa berapa sih paket joinnya? Paket join 300.000. Udah seperti itu kabur. Ya, meskipun 300.000 biasanya kabur gitu. Tetapi ketika kita bilangin 3,3 juta, tapi kita kasih nilai value-nya yang lebih dari 3,3 juta itu dapat apa aja, itu mereka akan berpikir murah. Harga 3,3 juta, wah dapat 22 kacamata, banyak banget ya. Mentoring lagi sama direktur marketing, dapat web promo gratis lagi yang udah disediain perusahaan. Sementara kan sama ini web promo itu berbayar, sementara ini kita free. Jadi dibikin mereka untuk closing itu mendapatkan nilai 3,3 juta itu mendapatkan banyak sekali yang akan dia dapat. Itu namanya pricing strategi. Ya. Nah,
Lalu itu pertama ilmu jualan ya. Itu yang pertama dari closing itu ilmu jualan. Nah, yang kedua apa sih gitu? Yang kedua adalah ilmu kolam. Nah, kenapa sih dibilang ilmu kolam? Nah, ilmu kolam kan kita kalau di kolam memancing ya. Nah, memancing itu kan bisa banyak, bisa memancing di WA ya, memancing di Facebook, bisa memancing di Instagram, semua medsos yang kita punya jadikan kolam. Apalagi sekarang TikTok dijadikan bahan bahan promosi ya. Jadi memang kita melakukan TikTok itu menjadi duit gitu ya saat ini, bukan hanya sekedar joget-joget aja, tapi memang bisa mendapatkan duit itu dari TikTok ya. Itu namanya ilmu kolam ya. Ilmu kolam di sini artinya apa sih? Ilmu kolam di sini disebutnya sebagai ilmu kayak seminar. Nah, contoh yang kita lagi trending saat ini kan kita apa-apa lewat Zoom ya. Nah, itu termasuk ilmu kolam. Kenapa? Ilmu kolam adalah ilmu menyingkat waktu. Menyingkat waktunya itu seperti apa? Biasanya, contoh nih, Mama Uus, prospek, satu orang, menjelaskan tentang WeNetwork itu apa, perlu waktu 1-2 jam ya, Mah. Ya, misalkan satu orang. Itu membuang waktu enggak? Membuang waktu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu kolam biar menyingkat waktu? Di mana contohnya apa? Saat ini ya, perusahaan memfasilitasi adanya Zoom. Alhamdulillah banget itu. Kemarin Pak Yuda sharing tentang Zoom yang akan diadakan perusahaan setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu 5 hari ya dalam 1 minggu. Itu benar-benar keren banget. Harus dimanfaatin sama kita. Karena gini, kalau misalkan kita ngejelasin sama satu orang, kita perlu waktu dan kita juga belum tentu paham semua. Nah, ini kita difasilitasi akan dijelaskan langsung sama Pak Yuda lewat Zoom tersebut. Jadi itu benar-benar kita harus manfaatin. Kita nggak perlu capek untuk jelasin apa itu WeNetwork. Kita nggak perlu membuang waktu, apalagi di masa pandemik ini kita nggak perlu banyak keluar rumah, cukup di rumah aja dengan memanfaatkan Zoom, tetap bisa berpenghasilan atau mendapatkan income. Nah, kenapa sih di situ tertulis ya di player itu yang Pak Yuda itu? Kenapa kita harus membawa minimal 1 orang? Ya, kalau kita mendengarkan terus, ya buat apa? Kan kita mau memberikan acara Zoom ini mau membawa calon-calon member, calon-calon orang yang mau merubah kehidupan perekonomiannya, ya. Jadi memang akan lebih efektif jika fasilitas ini digunakan. Nah, jadi Zoom merupakan ilmu kolam juga. Ilmu untuk memancing calon-calon member lewat Zoom gitu. Jadi banyak sekali, kita memancing banyak sekali, bisa di WA, bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di TikTok, dan saat ini Zoom yang paling penting. Kita ya sebagai member baru tidak bisa menjelaskan marketing plan atau penjelasan produk, bawa aja ke Zoom. Pak Yuda siap menjelaskan semua. Ya, jadi memang kita sama-sama belajar dan mendapatkan ilmu, closing pun dapat. Nggak perlu kita banyak-banyak ngeluarin waktu closingin orang sampai 1 orang cuma 1 jam gitu untuk saat ini ya masa pandemik gitu. Tapi kalau udah bebas ya kita sih sebenarnya pengennya offline gitu ya. Nah, lalu gini, ketika kita mau ngajak orang ke Zoom, ya nggak bisa ya gini, ini linknya kamu nanti ikut ya Zoom nanti malam gitu ya. Pasti orang kan berpikir, apaan sih nggak dijelasin apa-apa, suruh ngeklik linknya, kan dia blank. Jadi dia mau masuk satu ruangan, dia nggak tahu apa yang dia harus lakukan, ngeblank gitu. Jadi kita itu memberikan gambaran. Sebelum Zoom itu kita bangun kepercayaan dulu dengan calon member. Jadi memang nggak asal ngajak gitu, cuma kasih link nggak bisa. Jadi kita benar-benar ajak dulu, nanti akan ada Zoom loh gitu. Dari WeNetwork membahas tentang peluang bisnis gitu. Jadi tidak ada salahnya yuk kita mendengarkan. Pembawanya juga luar biasa, keren banget Pak Yuda sebagai manajemen dari WeNetwork akan menjelaskan, kita cuma dengar aja. Nah, jadi kan ada gambaran bahwa dia masuk ke Zoom itu mau ngapain gitu ya. Jadi sebelum Zoom kita kasih dulu pra Zoom. Nah, lalu yang kedua,
kita harus menyiapkan sebaik-baiknya bahwa kita sebagai penerima tamu lah istilahnya di Zoom tersebut. Contohnya apa? Kita mengajak mereka itu bukan untuk sekedar kita dapat sponsoran, kita bisa dapat banyak rekrutan, bukan. Tetapi kita yakin aja bahwa kita mengajak orang itu karena memang kita mau membantu meningkatkan perekonomian orang tersebut, gitu. Jadi kita ngajak orang tuh di niatnya dibenerin dulu, gitu. Kita ngajak orang tersebut itu karena kita tahu perekonomiannya itu harus dirubah, gitu. Jadi kita sebagai fasilitasnya, sebagai orang yang memperkenalkan ke bisnis We Network, gitu. Nah, itu ya bagi saya. Terus sebelum ikut Zoom mereka harus diinfo dulu. Sedia enggak mengikuti Zoom dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai setengah-setengah, nanti infonya setengah-setengah. Terus mereka harus kerjasama dan mereka harus bisa dihubungi setelah Zoom. Nah, ini karena apa? Kita evaluasi. Buat apa kita buang-buang waktu dengerin Zoom, tetapi tidak ada ilmu yang didapat, gitu. Jadi memang orang yang mengikuti Zoom tersebut benar-benar orang yang memang mau, orang yang benar-benar niat, orang yang memang mau membaca peluang We Network, orang yang memang mau merubah perekonomiannya. Nah, kan kita sebagai orang yang sudah lebih tahu memperkenalkan kepada mereka bahwa sekarang ada bisnis dengan peluang yang bagus. Nah, gitu. Jadi untuk hal-hal yang susah prospek atau susah untuk ketemu orang, susah menjelaskan marketing plan atau kekuatan produknya, tenang. Saat ini perusahaan sudah memfasilitasi dengan adanya Zoom Selasa sampai Sabtu, dibawakan langsung oleh Pak Yuda, kita tinggal membawa calon member. Nah, jadi itu salah satu trik dari ilmu kolam tadi, kita memancing lewat Zoom, gitu ya. Jadi tidak ada istilah lagi susah untuk ketemu orang. Yang kedua, ketika tadi pra-Zoom itu kita memberikan gambaran kepada calon member. Ya, sekarang saat Zoom, saat Zoom kita harus melayani mereka. Bukan berarti melayani harus apa yang mereka mau lalu kita ikutin, bukan. Tetapi minimal kita harus hadir lebih awal dan harus ada di Zoom sampai akhir. Nah, itu ya. Jadi memang kita kayak masuk ke satu ruangan, kita memang menyambut mereka dan kita mendampingi mereka, disuruh mendengarkan apa peluang bisnis We Network, jadi kita memang mengikuti mereka. Fokus sama orang yang niat. Karena apa? Kita bisa aja mengundang 10, tetapi yang niatnya hanya 2 atau hanya 1. Ya udah fokus sama itu aja, sisanya kenapa nggak difokusin buat apa? Mereka pun tidak mau untuk merubah perekonomiannya mereka, kehidupannya mereka, kenapa kita harus ngotot? Ya udah biarin aja gitu. Jadi kita memang sama-sama orang yang mau gitu, mereka mau merubah ekonomi, ya udah gitu, kita bantu gitu ya. Jadi memang dari niat-niat hal-hal kecil yang seperti itu memang kita harus jeli gitu. Jeli seperti apa, karena tugas kita membawa orang untuk bergabung di We Network itu bukan hanya kita untuk mendapatkan penghasilan kita saja, tetapi bagaimana kita bisa memuliakan orang lain, bagaimana kita bisa memberikan jalan merubah perekonomian mereka. Kalau itu ya yang insya Allah saya lagi jalanin seperti itu ya. Lalu next yang ketiga, after Zoom. Setelah Pak Yuda menjelaskan nih semua tentang marketing plan, tentang kekuatan produk, tentang keunggulan-unggulan We Network, beres Zoom, jangan dilepas. Nah, kenapa? Di situ ada penentuan closing atau tidak. Maka diperlukan closing strategi. Caranya gimana? Teman-teman, Bapak Ibu, tanyakan tentang hasil Zoom tadi. Nah, tanyakannya seperti apa? Ibu, gimana tadi Zoom-nya? Apa nih kira-kira ilmu yang bisa Ibu dapat? Mereka akan jawab, oh bagus sekali ya, gini, bla, 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 bla. Gitu. Jadi memancing kefokusan mereka saat mengikuti Zoom. Dan poinnya adalah, biar kita prospek orang tidak melebar kemana-mana, itu apa dijawab apa. Nah, plus alternative choice tadi. Gimana sih apa dijawab apa itu? Berapa harganya? Gitu. Dijawabnya ya harga aja, nggak usah kan kadang yang saya alamin sendiri sebelum tahu pola ini, apa sih keuntungannya dari We Network?
panjang, keuntungannya ini, terus ada produknya segini, terus paketnya gini-gini, itu mereka nggak perlukan, karena mereka cuma nanya apa keuntungannya, jadi nggak perlu dijawab dengan jumlah produknya seperti ini, paketnya seperti ini, enggak. Jadi apa dijawab apa, plus kasih alternatif choice. Jadi gimana, mau kacamata oval atau kacamata kotak, mau kacamata biru atau kacamata merah, mau ambil paket silver atau paket gold, itu alternatif choice. Jadi kita kasih jawaban yang jawabannya iya, bukan tidak memberikan jawaban tidak gitu ya. Lalu memberikan deadline. Kadang gini ya, Ibu gimana, bersedia untuk mengambil paket silver atau gold, platinum atau titanium? Oh iya, bentar ya, mau ini bilang dulu sama suami gitu. Terus hilang 1 bulan, lalu hilang 2 bulan, terus hilang entah kemana. Nah, itu mereka harus kasih deadline, Bu. Jika Ibu join hari ini, maka Ibu akan mendapatkan bla 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 gitu. Tetapi kalau lewat dari hari ini, Ibu tidak bisa mendapatkan keuntungan tadi. Nah, gitu. Jadi memang kita kasih deadline. Nah, lalu dia jawab kan pastinya, Bu, kalau Ibu join hari ini, Ibu akan mendapatkan bla 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 bla. Lalu paket yang Ibu ambil silver atau gold, platinum atau titanium? Dia jawab, oh ya udah deh platinum aja. Oke, baik Bu, saya siapkan form pendaftaran, saya siapkan nanti keperluan yang harus diisi sama Ibu langsung gitu. Nanti akhirnya Bu, oh ya transfer ke rekening ini, perusahaan atau rekening pribadi teman-teman boleh. Gitu seperti itu. Jadi dari situ selalu tanyakan feedback setelah mengisi Zoom, apalagi kan sekarang Zoom tiap hari Selasa sampai Sabtu, kesempatan banget bagi kita untuk membawa calon member. Setelah itu lakukan tips dan trik tadi, insya Allah Bismillah aja, ikhtiar aja, lakukan closing dengan cara berpola. Nah, jadi memang banyak kasus di lapangan tidak semudah apa yang diomongkan ya. Mereka itu tidak join itu karena 3. 1, ragu-ragu. 2, yakin tetapi tidak punya duit. Yakin sih bisnisnya bagus tetapi tidak punya duit gitu ya. Nah, yang ketiga bingung gitu. Nah, kalau misalkan mereka tipenya ragu-ragu, udah suruh malamnya suruh istikharah aja. Karena apa? Ini menyangkut kehidupan mereka ke depannya. Kalau mereka yakin, tidak menutup kemungkinan lewat bisnis We Network akan merubah kehidupannya. Yang tadinya biasa-biasa aja bisa menjadi luar biasa. Itu udah dialami dengan banyak orang yang seperti itu ya. Jadi jangan disepelekan, apa sih We Network nggak biasa aja, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka yakin dengan We Network akan memberikan perubahan perekonomiannya, suruh istikharah. Kalau memang yakin tidak ada salahnya kok mereka mengambil keputusan gitu ya. Lalu yang kedua tadi kasih alternatif choice juga, kasih pilihan yang jawabannya iya. Yang ketiga, tagih hasil. Ibu, hasil istikharahnya apa gitu? Ya nggak apa-apa lah, sambil santai aja gitu. Memang benar kan, kita kan memilih sesuatu itu memang harus dengan keyakinan gitu kan. Karena memang kita bisnis We Network menurut si A bagus, tapi belum tentu menurut si B. Karena kan keyakinan kita beda-beda gitu. Jadi kalau kita mau semua meyakinkan seperti itu ya susah gitu. Tapi kita tetap bisa memberikan pilihan-pilihan kepada calon member seperti apa. Yang kedua, orangnya ada yakin Mbak ini bagus banget gini-gini tapi nggak punya duit. Nah, itu kan kasus ya. Nah, jadi sebelum naik ke platinum kita kasih aja ya udah ambil silver dulu gitu. Nah, nanti bisa kok upgrade. Dan enaknya di We Network, upgrade tidak perlu melakukan dari awal. Kita cukup menambah kekurangannya aja. Ini yang benar jadi poin plus banget di We Network adalah ketika kita mau upgrade kita tidak perlu ngulang dari awal. Benar-benar ringan banget gitu bagi member ya. Tidak ada batas waktu dan memang tidak diharuskan dari awal. Kita tinggal menambah sisanya, maka status ID kita di We Network berubah, terupgrade. Enaknya di situ. Yang ketiga adalah tadi bingung. Jika orang itu bingung, bagaimana hasilnya tadi Zoom meeting bersama Pak Yuda? Apa ya, saya nggak nyatet, saya bingung, masukin lagi ke Zoom berikutnya. Digiring lagi, besok ikutan aja lagi ya, gitu. Itu untuk yang bingung. Jadi memang kasus-kasus yang 3 seperti itu, memang benar-benar ada di setiap Zoom, setiap kita melakukan closing. Gitu. Nah, mungkin teman-teman
itu yang saya lagi jalani. Kebetulan saya sedikit tahu tentang itu, jadi memang mungkin bisa teman-teman aplikasikan. Jadi untuk closing, untuk mendapatkan member baru itu sebenarnya berpola. Jadi kalau kita tahu polanya, insya Allah lah untuk closingan itu dibilangnya mudah gitu. Tergantung kitanya juga sih niatnya seperti apa, kita yakinnya seperti apa, insya Allah bisa gitu ya. Lalu ketika join WeNetwork nanti orang-orang kan kelihatan tuh yang serius atau enggak ya. Harapan besar dan impian mereka untuk sukses di WeNetwork itu kita tanya. Apa sih tujuannya join di WeNetwork ini ya? Kita harus tahu yang asal-asalan join atau memang yang menaruh harapan besar bersama WeNetwork. Jadi memang kita harus tahu yang menaruh harapan besar tentunya kita harus giring gitu. Mana tahu kan lewat sini dari yang tadinya banyak hutang, dari yang tadinya mumet dengan kehidupan sehari-hari, tiba-tiba Allah kasih rejeki bukan ratusan juta lagi tapi ribuan juta alias miliaran. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi dari berbagai pengalaman di luar dugaan sih, di luar dugaan kita. Masa sih dengan join 3,3 juta bisa jadi miliarder? Oh, belum tahu ya. Jalani aja dulu, ikutin aja dulu, lakukan aja dulu, konsisten. Tidak ada orang yang gagal di sini, tetapi orang yang cepat menyerah. Ya, saya pribadi jujur menyerah ada dong gitu, tapi kan nggak mungkin gitu untuk diam, setelah menyerah ya bangkit gitu. Jadi memang ada masa-masanya seperti itu, manusiawi kok gitu. Kita bukan pendekar yang harus standby untuk semangat terus gitu. Tapi tentunya ada masa-masa seperti itu. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa cek impian apa saja sih yang teman-teman harapkan ketika berbisnis dengan WeNetwork. 5 aja. Contohnya, pengen memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, mau mengumrohkan atau menghajikan orang tua, mau bikin masjid atau musola, atau mau jalan-jalan keliling dunia, itu kan impian-impian. Ya, jadi teman-teman nanti coba ditulis aja 5 impiannya gitu. Jadi biar nggak lupa bahwa itu impian, karena impian sama keinginan tuh beda. Kalau impian menurut saya itu ketika kita menyebutkannya, aku pengen nih menghajikan orang tua, itu kita hati ini tuh bergetar. Hati ini tuh luar biasa ininya, bergetarnya itu. Beda cuma hanya sekedar cuma mau ini, mau itu, beda. Jadi memang impian harus benar-benar ditulis, kita pengen seperti apa, harapan apa kita di WeNetwork, itu harus dikerjakan, harus ditulis dengan jelas. Saya pengen mobil Brio baru, ditulis aja gitu. Meskipun udah ada Brio, Brio itu kan beli. Kalau yang ini kan gratisan, jadi tulis aja. Itu kan impian kita gitu, salah satu ya. Jadi memang banyak sih yang hal-hal mau saya sharingkan kepada teman-teman. Mungkin sebagian orang udah tahu ya, udah paham seperti apa sih harus sukses selain fokus, kerja keras, konsisten, dan sebagainya. Itu kan kata-kata. Tapi kalau kita jalaninnya memang harus benar-benar penuh dari hati gitu ya. Jadi banyak set goal-goal yang harus kita kerjakan bersama WeNetwork ini. Salah satunya kita wajib menuliskan impian kita dari WeNetwork, harapan kita di WeNetwork seperti apa. Itu yang saya diajarin dari Mbak Odil sendiri. Tengah malam pun, kamu itu punya impian apa? Tulis gede-gede, simpen tuh biar bangun tidur tuh bisa baca, biar nggak lewat, tulis gitu. Jadi memang Mbak Odil memang seperti itu gitu didikannya gitu. Dan saya memang menyukai hal-hal yang menantang seperti itu gitu, pas gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin itu aja ya. Jadi saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kenapa sih mungkin bagi saya 2 bulan 40 juta. Tetapi ketika teman-teman bisa menerapkan ilmu yang sudah teman-teman dapat dengan apa yang saya sharingkan malam ini, mungkin 2 bulan teman-teman bukan 40 juta lagi. Bisa saja 2 bulan teman-teman bisa 100 juta, 200 juta, itu tidak menutup kemungkinan kok. Jadi memang selalu ada harapan gitu. 2 bulan kok Mbak Pipi
bisa ya 2 bulan 40 juta, berarti saya pun harus bisa 2 bulan 100 juta gitu. Jadi memang ada sesuatu yang bikin bergetar gitu. Mama Uus juga kan gitu ya, 2 bulan 100 juta ya Mah ya gitu. Jadi memang harus seperti itu, jangan 40 juta lagi 2 bulannya, 100 juta dong gitu ya. Jadi di sini melihat orang sukses harus dijadikan motivasi gitu ya. Oh, mereka bisa, berarti saya juga bisa dong gitu. Harusnya seperti itu ya. Jadi memang sih semua orang, semua mitra di sini banyak yang join, tetapi tidak semua punya daya juang tinggi, karena memang ada yang udahlah cuma pengen ikutnya aja, tapi ada yang menaruh harapan besar dan lain sebagainya. Jadi bebas. Pokoknya di sini tidak ada bos, tidak ada karyawan. Kita benar-benar bebas menjalankan bisnis We Network ini seperti apa. Jadi itu mungkin sedikit tips dari saya, yaitu poinnya adalah bagaimana kita mengclosingkan orang dengan pola yang benar gitu. Yang tadi ya, cuma 2, ilmu jualan dan ilmu kolam. Kolamnya tuh memancing di Facebook, di WA, di Instagram, di TikTok, dan di Zoom. Banyak kolamnya Mama. Jadi Mama Us terus. Jadi memang banyak kolamnya gitu ya, Bapak Ibu. Banyak kolamnya yang memang harus kita pancing, manfaatkan aja fasilitas yang sudah diberikan sama perusahaan. Saya pun masih belajar di We Network seperti apa bisa lebih meningkatkan lagi income nih gitu. Dengan 2 bulan pertama di 40 juta ya mudah-mudahan 2 bulan kedua sekian ratus juta gitu ya. Jadi amin gitu ya. Memang harus ditulis gitu ya. Jadi teman-teman itu aja ya dari saya, sedikit aja, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baiknya diaplikasikan, yang tidak baiknya saya menyadari saya manusia biasa, banyak kurangnya, hanya memberikan semangat buat teman-teman aja, sama-sama menyemangati, sama-sama mensupport bagaimana keadaan kita di masa pandemik seperti ini, biar tetap sama-sama berpenghasilan ya. Jadi lakukan yang terbaik, selalu action. Seperti slogannya Pak Owner kita ya, Pak Agus Prehadi, buatlah tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Jadi langsung aja gitu, nggak usah dipikir lama-lama. Lalu teman-teman jangan lupa selalu percaya kepada kemampuan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kelebihan, manfaatin kelebihan kita seperti apa gitu. Di We Network fasilitas sudah banyak disediakan, web promo pun yang sudah banyak sama Pak Yuda sediakan, udah pede aja kita mau closingkan orang ya. Jadi memang benar-benar percaya pada kemampuan kita sendiri, jangan malu, udah tunjukin aja kemampuan kita seperti itu, ya udah tunjukin aja. Kita kan berkarya di sini gitu ya. Lalu berjuang, tidak usah takut gagal. Kita ikhtiar sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau memang waktunya belum sampai, ya udah, kan semua itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita kan cuma ikhtiar. Bagaimanapun kita jungkir balik untuk ikhtiar, merasa udah yang terbaik gitu ya. Merasa udah yang merasa udah yang melakukan maksimal. Tapi kok nggak dapat ya? Malah nggak dapat closingan, malah kok nggak dapat top income, malah kok 0 gitu hasilnya. Nggak apa-apa. Berarti itu menurut Allah yang terbaik. Itu aja udah gitu ya. Jadi memang semua kegagalan hanya kita jadikan sebuah pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Aduh, mungkin itu aja ya, mohon maaf ini udah ditangisin di sebelah. Bangun ternyata bayi. Jadi sharing malam ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Saya juga manusia biasa, semoga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua di sini, bagi yang sudah join, semangat, ingat impian ketika join pertama bersama We Network, bagi yang belum join, sudah harus memutuskan join malam ini juga. Karena apa? Satu hari tidak memutuskan akan ketinggalan lebih jauh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua. Malam ini sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Terima kasih kepada Bapak Agus Prehadi, Mbak Odil yang cantik jelita yang sering nelpon tengah malam. Terima kasih juga ya, luar biasa. Kepada Pak Rizky,
Pak Yuda, dan teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di panggung kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampai mendengarkan Pipit bercerita dari awal sampai akhir tuh menahan gejolak ya. Mingin nangis. Hebat banget ya. Teman, sekali lagi terima kasih kepercayaannya juga dari Pipit ya ke Mbak Odil gitu. Yang jelas mungkin tadi teman-teman dengar wah Mbak Odil bilang harus begini, gini gitu ya. Mungkin ada sebagian besar yang menanggapinya, keras banget sih, enak ngomong ya kan, yang ngomong enak lakuinnya ya. Itu kan setiap orang pasti persepsinya berbeda-beda atau cara menangkapnya gitu. Padahal sebenarnya yang saya tahu bahwa tugas mentor atau bukan hanya mentor, kami di sini direksi manajemen adalah orang tua dari seluruh mitra We Network Indonesia tanpa terkecuali ya. Meskipun Wifit adalah salah satu yang saya mentorin dari awal ya, tapi sebenarnya semua sama saja menurut saya. Semuanya sama gitu ya. Cuman yang penyampaian kalau memang kami ingin memberikan arahan ya seperti itu. Nah, mungkin saya tidak akan mengulang lagi, cuman satu salut kepada Pipit atas ilmu yang diberikan kepada teman-teman semua. Bahkan saya pun juga belajar lagi. Tadi saya ada ilmu kolam ya, keren banget itu ya. Terus alternatif choice ya. Pokoknya jangan membuat mereka tidak mengatakan iya. Pokoknya nggak ada tidak, harus milih deh gitu. Mau paket yang mana atau mau beli produknya yang mana seperti itu. Jadi kenapa? Apapun minumannya. Joinnya We Network. Oke. Emang kami di sini direksi memang apa ya? Di sela-sela dari ketegasan, tapi kita semua juga senang bercanda kok. Kita juga senang orangnya santai-santai sebenarnya juga ya. Jadi serius tapi santai gitu. Jadi dari semua yang tadi Vivit berikan ya ilmunya, saya yakin semua yang hadir di Zoom malam ini meluangkan waktunya, saya yakin semuanya sama, semua sudah mengosongkan gelasnya, semuanya ingin mendapatkan ilmunya, semuanya sudah merendahkan hatinya dan mau belajar. Dan saya yakin dari Zoom malam ini, teman-teman yang hadir di keesokan harinya tentunya malam tadi mungkin perlu lagi sama-sama semuanya istiqoroh ya. Semuanya sama-sama melakukan ibadah sholat malam supaya tidak ada yang terlambat jika kita memang masih menghembuskan nafas. Esok hari adalah bisa sebuah perubahan yang luar biasa. Tidak ada yang terlambat untuk memulai lagi. Asal kita tinggalkan kesombongan kita, kekerasan hati kita, alasan-alasan kita, dan kita yakin bahwa di belakang kita banyak sekali yang menunggu, ya, yang menunggu dan menantikan kapan nih mereka dibahagiakan oleh kita semua. Itu. Jadi terima kasih kepada Vivit ya, luar biasa sekali malam ini. Saya yakin teman-teman semua pasti akan berbeda keesokan harinya. Kami juga direksi bangga dengan semua mitra We Network Indonesia. Kebetulan salah satu hari ini adalah kami ingin Vivit berbagi. Tapi sekali lagi semuanya sama bagi kami. Kami sangat menyayangi semua mitra-mitra We Network Indonesia yang sudah pencapaiannya maksimal ataupun yang belum. Hanya satu seperti tadi yang Vivit sampaikan, jangan pernah menyerah, itu saja sih sebenarnya. Jangan pernah menyerah. Karena saya pernah mendengar dari seseorang juga, guru saya gitu, bahwa ya kalau nggak mau proses, nggak mau ada ujian, atau pingin yang dalam hidup itu mau tidak merasakan kesulitan apapun, hanya satu jawabannya, yaitu di saat ya kita sudah selesai waktunya atau kita sudah dikubur. Nah itu baru tuh nggak, itu beda lagi nanti gitu ya, beda lagi. Jadi selama masih hidup pasti setiap hari setiap waktu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Tapi kita adalah manusia, makhluk yang mulia ya, makhluk yang disayang oleh Allah. Kita harus memenangkan diri kita sendiri ya. Itu saja.
tadinya saya ingin ada satu sesi tanya jawab, tapi sepertinya waktu sudah cukup, Kak. Hai Ade, aduh lucunya si Indut ya. Nah, jadi Ibu Teh Vivit juga bayinya sudah mulai beraktivitas lagi ya. Jadi tadinya mau tanya jawab, tapi sepertinya cukup ya. Tadi sudah banyak sekali yang diberikan oleh Teh Vivit. Kami sekali lagi pesan kepada semua yang menghadiri ini, ambil semua yang baik dari materi Zoom yang diberikan oleh Teh Vivit malam ini. Diambil semua, diingat baik-baik ya. Dan kami menantikan bukan hanya Teh Vivit, tapi akan ada lagi yang berbagi, dan semua yang ada yang menghadiri Zoom ini akan bergantian berbagi, karena setiap orang pasti mempunyai cerita sendiri, cerita yang berbeda. Setiap orang pasti mempunyai cerita yang berbeda dan layaknya dibagi kepada semua, karena akan menjadi kekuatan buat yang lain gitu. Nah, mungkin apa tetap ada tanya jawab? Bisa. Oh, oke. Baik. Mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya bisa melalui chat, dan kami akan simpan dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menghadiri Zoom malam ini. Itu saja ya. Jadi sekali lagi kami direksi menganggap bahwa semua mitra adalah luar biasa, semua mitra mempunyai kemampuan yang sama, mempunyai satu kesempatan yang sama, semuanya sama, hanya masalah waktu, apakah di awal dapatnya atau di pertengahan, di akhir, atau kapan, itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita ya. Kita hanya yakin saja bahwa kita pasti bisa mendapatkan apa yang baik yang kita inginkan. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami direksi mewakili Direktur Utama Bapak Agus Prihadi, Wakil Direktur Utama Bapak Rizky Kurniawan, dan Pak Yuda yang sangat juga luar biasa, tiap hari sudah memberikan waktunya untuk presentasi online, jadi teman-teman bisa memanfaatkan jadwal presentasi online untuk membawa minimal 1 orang calon mitra Anda. Pak Yuda loh yang presentasi ya, gitu. Jadi tinggal nanti keroyokan untuk closingnya, karena Anda pasti mempunyai para upline yang juga siap membantu Anda untuk closing ya. Nah, itu saja. Dan saya sebagai Direktur Marketing, Claudia, atau biasa disebut Mbak Odil, sekali lagi kami menyayangi Anda semua. Kami yakin kami dan Anda, kami dan para mitra akan besar bersama-sama. Win Network Indonesia akan besar, yang juga tidak luput. Mungkin kami bisa salah ya, salah sikap, salah kata yang disengaja atau tidak sengaja. Kami mohon maaf setulus-tulusnya. Sekali lagi, I love you all ya. Semoga semuanya mendapatkan bukan hanya brio, tapi mendapatkan income yang luar biasa dari Win Network Indonesia, bermanfaat buat banyak orang. Oke, yang tadi Teh Vivit bilang, kami tunggu di panggung kemenangan. Kami tunggu cerita Anda semua seperti Teh Vivit untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Baik, selamat malam, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Win Network Indonesia. Assalamualaikum. Gemes, adek. Dadah. Bu. Ininya nih loh yang nggak bisa. Pengen bisa. Ngangkat sofa.